berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Paranglawas Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Mas Lenan dari SD Negeri 1006080 Paulan. Saya Mintai Harahap dari SD Negeri 1000820 Simpang Barumun. Dan saya Tiasara Rejeki Harahap dari SD Negeri 100-800 Sandean. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mintaito. Waalaikumsalam, Bu Mas Lenan. Gimana kabarnya Bu Mintaito? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya melakukan beberapa pertanyaan nih. Saya sama Ibu ya, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Iya, Bu. Sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya yang pertama ya, Bu, saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Iya, Bu, rencananya potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present ya, Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu, Bu. Iya, bagus sekali, Bu. Pertanyaan yang kedua, Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini lebih bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Itu, Bu. Baik, Bu, demikian dulu ya, Bu, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatannya. Yasro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Minta. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana Bu Minta itu? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Dengar-dengar Bu Tiasro ada yang mau disampaikan atau diceritakan, begitu, Bu? Iya betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Minta itu. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa mengisi banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau sampaikan, Bu? Baik, Bu, begini, Bu. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya, Bu. Iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi ceramah. Iya. Padahal kan kita ketahui bersama ya, Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Betul. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan dari Bu Tiasro ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya, Bu? Ya, betul, Bu. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih yang model yang lama saja gitu, Bu. Iya, betul. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Tiasro dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Oke, jadi Bu Tiasro
yang Ibu harapkan adalah perubahan, begitu ya Bu kira-kira? Iya Bu, saya ingin ada perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi, PowerPoint, juga itu sudah lebih baik Bu daripada mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, dan yang Ibu sampaikan barusan tadi, pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi begitu ya Bu, atau model atau media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu. Kira-kira itu berada di level berapa ya Bu di sekolah Ibu Tiasro? Sepertinya masih berada di level 5 Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit, jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, masih di level 5 gitu ya Bu. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira level berapa yang ingin Ibu tingkatkan, atau perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu ya? Mungkin Bu bisa ditingkatkan sampai level ke-7 ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit meningkat, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 mungkin ini dilakukan perubahan gitu Bu. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apakah rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tetapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara pass to pass, tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke. Untuk monitoring nanti Ibu akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Tiasro terapkan, bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya coba nanti Bu konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Iya, berarti Bu Tiasro ini merencanakan tentang mentoring ataupun pendampingan atau pelatihan workshop gitu ya Bu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Tiasro untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih cepat bisa terrealisasikan itu kira-kira yang mana Bu dari ketiga metode yang Ibu rencanakan tadi? Sepertinya yang monitoring ya Bu. Ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga dan yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah monitoring Bu. Oke. Mentoring ya Bu yang ingin Ibu realisasikan terlebih dahulu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Tiasro memberikan support ataupun dukungan dari siapa kira-kira begitu Bu? Ada sih Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah, memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini ya Bu ya, dan juga nanti saya meminta bantuan gitu kepada kepala sekolah gitu. Oke.
Berarti nih Bu Tiasro pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi begitu ya Bu, dengan rekan-rekan kerja ataupun rekan sejawat. Kira-kira kapan nih Ibu mau menerapkannya ataupun merealisasikan mentornya ini? Insya Allah secepatnya Bu. Iya. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan monitoring tersebut Bu. Oke Bu, saya rasa ini sangat bagus sekali ya Bu. Kira-kira Bu Tiasro dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Tiasro dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang ada di sekolah saya Bu. Terus yang memang memiliki keahlian, guru yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran gitu. Oke, alhamdulillah ya Bu Tiasro sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan-perubahan yang lebih bervariatif. Begitu ya Bu. Saya tunggu nih Bu, kapan nih kabarnya kira-kira Bu Tiasro melakukan mentoring dengan cerita-cerita dan kita melakukan cerita-cerita lagi ya Bu, dari warna mungkin percakapan kita hari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini saja ya Bu. Semoga nanti rencana-rencana Bu Tiasro ini untuk mentoring ataupun berkolaborasi dengan temannya ataupun dengan rekan kerja bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak itu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Oke Bu, kalau begitu buat Tiasro, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita sudah dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mintaito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bu Mintaito tadi sudah melakukan coachingnya dengan Bu Tiasro. Dan sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Iya Bu, di coaching ini saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Bu Mintaito, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coaching tadi Bu Tiasro dan Bu Mintaito sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta ya Bu. Minta juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Tiasro, sehingga Bu Tiasro bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi begitu. Nah itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada
kepada Ibu Pertiwi.